Amalan Nabi Muhammad SAW pada malam nisfu Sa'ban. Sekarang jarang yang mengamalkan. Amalan apakah itu? Apakah solat-solat sunnah? Tidak. Karena kalau solat-solat sunnah, solat hajat pada malam nisfu Sa'ban, masih banyak sekali kaum muslimin wal muslimat yang mengamalkannya. Apakah itu amalan zikir dan doa? Zikir dan doa pada malam nisfu Sa'ban juga masih banyak sekali kaum muslimin yang mengamalkannya. Lalu amalan apa dong? Jawabannya adalah di dalam hadis berikut ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, telah berkata oleh beliau, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Faqadtu, telah kehilangan oleh aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam. Fa kharajtu, lalu keluar oleh aku, kata Sayyidah Aisyah. Fa idza huwa bil baqi'i, lalu tiba-tiba bermula beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baqi'i, yaitu di pemakaman Baqi'. Faqala, lalu bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akunti takhafina ay yahifallahu alayki wa rasuluh. Akunti, apakah ada oleh engkau wahai Aisyah, takhafina, yaitu takut oleh engkau, ay yahifa, sekiranya berbuat curang Allahu, oleh Allah, alayki, atasmu, wa rasuluhu, dan sekiranya berbuat curang oleh utusannya. Qultu, berkata oleh aku, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, inni dhanantu annaka ataita ba'dha nisa'ika. Wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, dhanantu, yaitu mengira oleh aku, menyangka oleh aku, annaka, pada sesungguhnya engkau, ataita, yaitu mendatangi oleh engkau wahai Rasulullah, ba'dha nisa'ika, pada sebagian wanitamu, pada sebagian istrimu. Faqala, lalu bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'id dunya. Innallah, sesungguhnya Allah azza, yang maha berkasa oleh dia Allah, wa jalla, dan yang maha agung oleh dia Allah. Yanzilu, yaitu turun oleh Allah, maksudnya adalah turun rahmat dan maghfirahnya. Lailatan nisfi, pada malam separuh, min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah, wahai Aisyah, menurunkan rahmat dan maghfirahnya pada malam nisfu Sya'ban ila sama'id dunya, ke langit dunia, langit yang dekat ini. Fayaghfiru, lalu mengampuni oleh dia Allah, li'aktsara, untuk yang lebih banyak, min adadi sya'ri ghanami kalbin, daripada jumlah bilangan bulunya binatang-binatang ternak Bani Kalbi. Akhrajahu, akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad fi musnadi, dalam kitab musnad beliau. Nomor hadis 26.018. Wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 739. Wa Ibnu Majah, dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 13.089. Sudah paham atau belum amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam nisfu Sa'ban? Yaitu amalan ziarah kubur. Kan Sayyidah Aisyah menceritakan, aku telah kehilangan Rasulullah pada suatu malam. Lalu aku keluar, tiba-tiba aku mendapati Rasulullah di pemakaman Baqi'. Lah, kalau di pemakaman Baqi' kira-kira ngapain? Ziarah kubur. Jadi Rasulullah SAW itu ziarah kubur pada malam nisfu Sa'ban. Lalu berdialog dengan Aisyah, karena Aisyah takut kalau Rasulullah SAW mendatangi sebagian istrinya. Sedangkan malam itu adalah malam bagiannya Aisyah, malam gilirnya Aisyah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Innallah azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila sama'id dunya, fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Sesungguhnya Allah menurunkan ampunan dan rahmatnya pada malam nisfu Sa'ban sampai ke langit dunia.
lalu Allah mengampuni lebih banyak daripada jumlah bulu. Coba hitung, satu kambing aja berapa itu bulunya. Nah ini lebih banyak daripada bulu ternak Bani Kalbi. Artinya karena Allah menurunkan rahmat dan maghfirahnya pada malam nisfu Sya'ban, maka Rasulullah SAW ziarah kubur untuk mendoakan para arwah kaum muslimin wal muslimat. Oleh sebab itulah, mari kita ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Mengenai derajat hadis ini, walaupun toh ada ulama yang mendhaifkannya, yaitu Nasiruddin Al-Albani, ulama ahli hadis kontemporer yang mendhaifkan hadis tersebut, ada hadis yang sahih, yaitu riwayat Imam Muslim nomor hadis 974. Riwayat dari Aisyah sama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Lamma kanat lailati allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha indi, inqalaba fawada'a ridaahu wa khala'a na'laihi fawada'ahuma 'inda rijlaihi wa basata tarafa izarihi 'ala firashihi fattaja'a falam yalbath illa raythama dhanna an qad raqadtu fa akhadha ridaahu ruwaida wa ta'ala ruwaida wa fataha al-baba fa kharaja thumma ajafahu ruwaida faja'altu dir'i fi ra'si wa akhmartu wa taqanna'tu izari thumma talaqtu ala ithrihi hatta ja'al baqi'ah. Sama. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sampai Rasulullah SAW datang ke Baqi' hatta ja'al baqi'ah. Faqama fa'atala al-qiyamah. Lalu Rasulullah berdiri dan lama sekali berdirinya. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Di mana itu? Di makam Baqi'. Jadi Rasulullah SAW pada malam nisfu Sya'ban pergi ke makam Baqi'. Rasulullah ziarah kubur mendoakan para arwah kaum muslimin wal muslimat. Bahkan Rasulullah berdoa sambil mengangkat kedua tangannya thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Karena memang malam nisfu Sya'ban itu turunnya rahmat dan maghfirah Allah. Oleh sebab itu mari hidupkan lagi. Ayo jujur saja, setiap kampung sekarang ini yang ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban berapa orang? Setiap kampung. Cari saja, atau setiap kecamatan atau kabupaten. Ini adalah sunnahnya Rasulullah yang mulai dilupakan, ditinggalkan. Masih berdebat tentang sholat nisfu Sya'ban, sholat didebatkan. Sedangkan yang ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban tidak pernah dibahas. Jujur saja, ayo. Thumman harafa fanharaftu fa asra'tu faharwala faharwaltu faahdara faahdartu fasabaqtuhu fadakhaltu falaysa illa anittaja'tu fadakhala faqala ma laki ya'ish khasya rabiyatan qultu la syai'. Ini hadis riwayat Imam Muslim, akhrajahu Muslimun, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 974. Jadi jelas ini adalah hadisnya sahih. Hadis sahih berarti bisa dipakai hujjah, bisa. Yang pertama tadi hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Siapa yang ingin membantah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Ayo, walaupun di sini tidak ada redaksi nisfu Sya'ban, tidak ada. Tetapi ini sejalan dan cocok sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ceritanya sama. Yaitu Rasulullah SAW pada malam nisfu Sya'ban mendirikan sunnah menziarahi kubur. Ya, sekali lagi, mari kita hidupkan sunnahnya Rasulullah ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban. Kok malam-malam nggak takut lah? Kan sama-sama manusia. Yang satunya sudah mati, yang satunya masih hidup, gitu aja. Ya, hidupkan ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban. Wallahu taala a'lamu bishawab.